Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kenalan dulu yuk. Oke, perkenalkan nama saya Bu Vera Cipta Dewi. Biasanya nih dipanggilnya sebagai Bu Vera. Jadi Bu Vera ini sekarang posisinya mungkin bagi yang belum tahu jadi saya ngajar kalian untuk matematika umum seluruhnya untuk di kelas 11 dari MIPA 1 sampai dengan IPS 2. Jadi kalau di materi umum ini, materi kita lumayan banyak anak-anak. Jadi ya karena kondisi COVID yang seperti ini, kita belajarnya pelan-pelan saja, oke? Jadi rencana saya untuk di semester pertama ini kita ada 4 bab. Cuman bab pertama itu judulnya adalah induksi matematika. Karena itu masih materi yang sulit, jadi saya geser babnya. Saya mulai dari bab 2 dulu, habis itu bab 3, bab 4, kemudian bab 1 yang paling terakhir nanti. Jadi kita mulai di matematika umum untuk bab yang kedua, yaitu adalah program linier. Jadi KD untuk bab ini kita punya KD atau kompetensi dasar 3.2. Jadi nanti ujung-ujungnya atau pada akhirnya kalian itu diharapkan bisa menjelaskan program linier 2 variabel. Jadi kalian paham, nanti kita akan, kalau misalnya di kelas 10 dulu ada persamaan linier 2 variabel. Jadi kalau di program linier ini kita belajarnya tentang pertidaksamaan linier 2 variabelnya. Kemudian metode penyelesaiannya dengan masalah kontekstual. Ini maksudnya kita nanti soalnya adalah ujung-ujungnya soal cerita. Vera paham bahwa biasanya kalian akan sangat kesulitan untuk memahami soal cerita. Jadi kita belajar pelan-pelan. Kemudian ada KD yang 4.2 juga, jadi kalian dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Jadi bisa menggambar, nanti bisa memilih atau menyelesaikan masalah dari soal cerita yang akan kalian dapat di soalnya, seperti itu. Jadi sebelum ke intinya, sebelum ke poinnya, sebelum ke masalah soal cerita, jadi kita pelan-pelan belajar dulu tahapan awal atau langkah-langkah awal untuk menyelesaikan soal cerita. Jadi kita tidak langsung ke soal cerita dulu, kita ke bagian yang lebih mudah dulu. Materi prasyaratnya gampang. Jadi kalau misalnya dulu mungkin di SMP kamu sudah pernah kenal yang namanya garis lurus, jadi kita tuntutannya sekarang untuk materi awal kita harus bisa atau mampu menggambar garis lurus pada bidang kartesius. Nah, seperti ini. Jadi kita belajar dulu. Sebenarnya Bu Vera hanya mengingatkan. Saya pikir banyak dari kalian yang pasti masih ingat tentang dan masih bisa tentang menggambar garis lurus pada bidang kartesius. Cuman sekarang Bu Vera mengingatkan lagi, mungkin kalian ada yang lupa. Bidang kartesius, saya yakin kamu sangat familiar dengan bidang seperti ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. O atau 0,0 itu biasanya adalah titik pusatnya, titik pangkalnya. Ini ke kanan adalah sumbu nilai X yang positif. Ini X negatif, yang ke atas Y positif, dan yang ke bawah adalah Y negatif. Sumbu X garis horizontal ini. Ini juga selain kita sebut sebagai sumbu X, kita biasanya menyebutnya sebagai garis Y sama dengan 0. Jadi kalau misalnya nanti diminta untuk gambar garis Y sama dengan 0, maka sumbu X sendiri itu dah. Jadi sumbu X itu adalah garis Y sama dengan 0. Demikian juga dengan sumbu Y. Sumbu Y itu kita sebutnya sebagai garis X sama dengan 0. Harus diingat karena ini adalah yang paling dasar.
Nah, bagaimana kalau misalnya garisnya beda? Misal, gambar garis X sama dengan 3. Jadi ketika kita punya bidang kartesius seperti ini, X sama dengan 3, berarti kita tidak punya nilai Y. Jadi kita tinggal buat titik 3,0. Atau seperti ini. Angka 3-nya ada di sumbu E. Kemudian kita tarik garis lurus seperti itu. Sudah, selesai. Itu adalah X sama dengan 3. Gampang kan? Gampang. Kemudian contoh berikutnya. Misalnya bukan X tapi Y. Jadi Y sama dengan min 4. Jadi dia kartesius lagi seperti yang tadi. Karena ini adalah Y sama dengan min 4. Jadi kita letakkan titik min 4 di sumbu Y. Karena ini adalah nilainya 0,-4 titiknya, dan garisnya adalah ini. Sudah beres. Y sama dengan min 4. Saya yakin kalian paham kalau untuk yang seperti ini. Lanjut di berikutnya yang miring-miring. Nah, jadi kalau misalnya ada X dan ada Y-nya, ini bukan hal yang baru sebenarnya bagi kalian. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah paham, tapi tak apa-apa, saya ingatkan lagi. Jadi ada garis 3X min 4Y sama dengan min 12. Jadi kita misalnya punya kartesius seperti ini. Kalau mau gambar garis itu yang memiliki X dan Y seperti ini, berarti kita harus mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita cari yang titik potong dengan sumbu X dulu. Jadi kalau titik potong dengan sumbu X, kita bisa katakan bahwa Y-nya diganti 0. Seperti ini. Jadi 3X min 4 kali 0 sama dengan min 12. Pada akhirnya 3X-nya sama dengan min 12. Jadi X-nya adalah min 4. Nah, seperti itu. Jadi kita buat titik min 4 di sumbu X seperti ini. Didapat dari X sama dengan min 4 yang kita hitung sebelumnya. Nah, kalau tipe dengan sumbu Y, maka kita buat X-nya yang sama dengan 0, balikan. Sehingga min 4Y sama dengan min 12 dan Y-nya adalah 3. Jadi kita buat Y sama dengan 3, seperti itu. Maksud saya, Y sama dengan 3, kita gambar di sumbu Y di titik 3 seperti ini. Habis itu tarik garis. Selesai. Itu adalah garis 3X min 4Y sama dengan min 12. Bisa? Saya yakin kalian pasti bisa paham untuk yang ini. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini contoh soal yang lain. Misalnya garisnya adalah 2X tambah 5Y sama dengan 10. Maka sama prosesnya dengan yang tadi. Jadi kita tetap cari tipot sumbu X dan tipot sumbu Y. Kalau Bu Vera biasanya, ini boleh kamu pakai juga. Kalau misalnya cari tipot dengan sumbu X, maka saya tutup Y-nya. Saya anggap 5Y ini enggak ada. Seperti itu. Sehingga 2X sama dengan 10, X-nya hasilnya adalah 5. Seperti ini. Nah, sama kan? Sehingga X-nya sama dengan 5. Kayak gitu. Kalau mau cari tipot dengan sumbu Y, maka 2X-nya yang saya anggap tidak ada. Sehingga 5Y sama dengan 10. Nah, ini kalau kita hitung begini. Y-nya sama dengan 2. Tarik garis. Maka itu adalah garis 2X tambah 5Y sama dengan 10. Bukankah ini masih gampang? Saya yakin kamu bisa. Gimana kalau nyoba? Yuk. Ayo dicoba. Nah, silahkan digambar garis-garis berikut pada bidang kartesius di buku kalian masing-masing. Harus dicoba ya, jadi biar kalian benar-benar tahu apakah kamu masih ingat atau mungkin sudah lupa. Kalau misalnya sudah lupa, silahkan konsultasi sama Bu Vera atau tanya temannya, boleh. Jadi biar kamu nanti bisa. Oh iya, kenapa harus bisa ini? Jadi kalau misalnya materi-materi awal kamu tidak bisa, maka untuk menyelesaikan program linear kamu akan kesulitan. Jadi materi-materi awal kamu harus bisa dulu, baru program linear yang materi belakang kamu pasti akan bisa. Jadi kalau di awal sudah tidak bisa, ke belakangnya kamu akan kesulitan. Jadi Bu Vera harap ini kamu bisa dulu.
Oke, mungkin itu saja. Silakan coba latihan di rumah ya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.